Kami tidak mau. Mereka yang bagi, tapi saya tidak pernah ikutin. Disiapkan, disiapkan, tapi saya tidak mau ke sana. 15 Are khusus, itu orang khusus itu. 15 Are ini menempati maskotnya Gili Trawangan. Pak Haji Ruding harusnya kan dihitung satu keluarga dia. Tapi seanak-anak ipar apa sudah dapat. 15 Are, 12 Are, 5 Are. Siapa yang tak kenal dengan nama Gili Trawangan? Pulau kecil di sebelah barat Kabupaten Lombok Utara ini, namanya bahkan ke sohor hingga mancanegara. Dikenal sebagai destinasi pariwisata berkelas internasional di Nusa Tenggara Barat, Gili Trawangan sanggup menyedot kunjungan wisata hampir 10.000 orang per tahun. Menjadikannya potensi besar bagi pendapatan sektor pariwisata bumi Lombok. Namun tidak banyak publik yang mahfum sebagian dari wilayah Gili Trawangan berstatus hak pengelolaan lahan atau HPL. Seluas 75 hektar kawasan Gili Trawangan adalah HPL pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sejak 3 tahun terakhir, Pemprov NTB terus berupaya menertibkan tata kelola aset 65 hektar di Gili Trawangan. Sebab meski HPL-nya disewakan kepada PT Gili Trawangan Indah, namun di lapangan dikuasai oleh masyarakat. 11 September 2021 silam, Menteri Investasi mencabut perizinan kontrak dengan PT GTI dan HPL Gili Trawangan kembali diserahkan ke Pemprov NTB. Namun rupanya, pencabutan kontrak kerjasama pengelolaan Gili Trawangan dengan PT GTI bukanlah akhir kisah dari lahan sengketa di Gili Trawangan. Sebab kini, Pemprov Nusa Tenggara Barat masih harus berhadapan dengan masyarakat yang selama ini menempati kawasan HPL di Gili Trawangan. Penolakan dari masyarakat Gili Trawangan terus menguat hingga akhirnya Rabu 11 Januari lalu, petugas gagal memasang plang aset milik Pemprov NTB di Gili Trawangan. Warga menolak pemasangan plang penanda aset milik Pemprov lantaran mereka ngotot menuntut hak kepemilikan tanah dengan sertifikat hak milik atau SHM. Keluarlah, kami menunggu, kami mengharap, kami merindukanmu. Jangan sampai kami, ibu-ibu Gili Trawangan, datang untuk menungganmu. Upaya penolakan terus disuarakan oleh kelompok yang mengatasnamakan masyarakat Gili Trawangan. Sepanjang Februari hingga Maret tahun ini, warga sudah 2 kali menggelar aksi unjuk rasa ke Pemprov dan DPRD NTB. Masyarakat menuntut diberikan status hak milik atas lahan yang sudah mereka garap dan tinggali selama puluhan tahun. Masyarakat bahkan menuding Pemprov lebih mengutamakan warga negara asing ketimbang warga lokal. Kami sampaikan 3 tuntutan kami di surat cinta itu. Untuk itu, kami mohon balasannya hari ini juga, Ibu Dewan. Situasi di Gili Trawangan kini terus memanas. Buntut dari ketidakpuasan masyarakat, pertengahan Maret lalu, warga mengusir 2 pengusaha WNA yang selama ini menyewa lahan warga dan membuka usaha di Gili Trawangan. Salah satunya adalah pemilik usaha penginapan Gili Turtle. Setelah menyatroni tempat usahanya di malam hari, esok harinya warga menutup paksa tempat usaha tersebut. Sementara WNA pemilik usaha kebab juga didatangi sekelompok warga. WNA asal Turki ini dipaksa menandatangani surat pernyataan bersedia menutup sementara tempat usahanya per 16 Maret 2023.
Sejak status HPL dikembalikan kepada Pemprov, Gubernur NTB membuka peluang bagi masyarakat untuk mengelola kawasan Gili Trawangan dengan sistem sewa. Izin diberikan kepada setiap entitas yang saat ini sedang beroperasi, baik warga lokal maupun WNA. Hingga kini, sudah ada 43 entitas yang menaikkan kontrak kerjasama dengan Pemprov NTB, sementara 181 lainnya masih tarik ulur. Saat ini saya sedang berada di Gili Trawangan. Yang menarik dari kawasan Gili Trawangan ini, 65 hektar di antara luasan kawasan ini sebenarnya adalah milik pemerintah, yaitu yang dikelolakan dalam artian dalam posisi atau status HPL, hak pengelolaan lahan. Nah, dari sisi pelabuhan, itu di selatan saya, pelabuhan sepanjang 1 km hingga di Villa Unggul di sebelah utara, ini adalah sebenarnya merupakan kawasan HPL yang dulunya tahun 95 itu dikelolakan oleh pihak pemerintah Pemprov kepada PT GTI. Akan tetapi existingnya kondisi yang ada di lapangan lahan ini sebenarnya dikuasai oleh masyarakat atau yang ada di sini, baik itu untuk berusaha, tempat tinggal dan lain sebagainya. Seperti yang Anda tahu, di sepanjang kawasan ini memang adalah tempat usaha termasuk hotel dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini yang sedang dilakukan oleh pemerintah setelah menarik kembali hak kelolanya adalah menertibkan kembali pengelolaan kawasan Trawangan, termasuk meninjau alas hak kepemilikan dari masyarakat, karena prakteknya di sini memang masyarakat tanpa memiliki alas hak kemudian menyewakan kepada pengusaha. Nah, inilah yang sedang dan perlu untuk kita terus awasi, karena kalau tidak berarti praktek penyelundupan hukum akan terus berlangsung di kawasan ini. Status Gili Trawangan sebenarnya sudah final sejak 11 September 2021 dikembalikan kepada Pemprov Nusa Tenggara Barat. Sejak keputusan ini dibuat, Pemprov memberikan hak kelola langsung kepada masyarakat dan pengusaha setempat. Masyarakat bisa menempati dan mengelola lahan di areal HPL dengan membayar royalti sebesar Rp25.000 per meter persegi. Pembayaran royalti dilakukan per tahun dengan masa kontrak atau sewa lahan paling lama 30 tahun. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyebut warga yang semula bersedia bekerja sama tiba-tiba menarik diri. Pemprov menduga ada sekelompok warga yang menghalang-halangi. Negara tidak akan menyengsarakan rakyatnya, itu yang pertama. Namun juga harus taat dengan hukum. Nah, untuk mengambil itu semuanya, diberilah sertifikat hak guna bangunan untuk Bapak. Meski sudah mendapat jaminan kepastian hukum, toh nyatanya tidak semua masyarakat penghuni Gili Trawangan bulat sepakat menaikkan kontrak kerjasama sewa lahan. Muniah adalah salah satunya. Muniah yang menempati lahan seluas 6 are di kawasan HPL merasa keberatan harus membayar sewa kepada Pemprov. Terlebih, kini penyewa lahan miliknya kini justru ogah membayar sewa langsung kepada dirinya. Waktu itu sebelum ini saya kunci sepeda, ini saya bilang sama dia, kau kunci juga ini, karena kau tidak keluarin barang. Nanti kalau ada hilang, saya dituduh lagi kan, kasus lagi gitu. Akhirnya saya suruh sama-sama pakai kunci. Kalau saya buka, berarti saya tidak bisa buka kuncinya kamu gitu. Munia mengaku menempati lahan secara turun-temurun. Munia menunjukkan bukti pembayaran pajak atas tanah yang ia tinggali. Perempuan 51 tahun ini juga keberatan harus membayar sewa ke Pemprov sebesar 15 juta rupiah per tahun. Padahal di atas lahan yang ditempati Munia telah berdiri ruko, kos-kosan dan bungalau yang selama ini disewakan ke pihak lain senilai 250 juta per tahun.
sekitar 7 jutaan lah mungkin saya kena. Tapi ya dalam perkiraannya mereka itu sampai 15-an juta karena beda lagi dengan koleksi dengan keadaan bangunan. Kalau ibu sewakan setahun besar sekali itu? Iya, besar sekali. 100 untuk 4 bungalow. Kalau yang itu emang dulunya 100. Tumben tahun kemarin tahun 2017 kita sewain 150. 11-12, Safri Mutahid, warga dan juga pengusaha Gili Trawangan yang realitas temui, juga keberatan dengan status hak guna bangunan atas tanah yang ia tempati. Sebab keluarganya sudah tinggal di lahan 24 are tersebut sejak tahun 1972. Safri Mutahid tidak menampik, ia mengusahakan 2 lahannya untuk disewakan dengan warga negara asing, masing-masing senilai 30 dan 45 juta rupiah per tahun. Sementara untuk penginapan Kidis Lodge, dia kelola sendiri dengan penghasilan rata-rata 12 juta rupiah per bulan. Di Gili Castle boleh dibilang itu yang tertulis 30 juta per tahun yang di tanah 6 are. Jadi kalau berbicara bisnis itu uang yang sedikit sebenarnya per tahun. Periode 10 tahun. Iya, jadi cuma 300 juta. Broken Kompas 45 per tahun. Di tanah yang lebih luas, 7 are, sorry. Lebih luas 1,5 are dari si Gili Castle. Dari penelusuran realitas di lapangan, umumnya para pengusaha di Gili Trawangan menyewa lahan kepada warga yang sudah menguasai tanah tersebut. Perjanjian sewa lazimnya berlangsung selama belasan tahun. Rata-rata kontrak sewa dibayar per tahun dengan nilai ratusan juta rupiah per are. Realitas memiliki beberapa foto-foto transaksi sewa atau jual beli lahan di Gili Trawangan. Lazimnya, lahan untuk tempat usaha dikontrakkan kepada pihak ketiga dengan perikatan perjanjian selama belasan tahun. Dari bisik-bisik informasi yang ada, seorang pengusaha asing di Gili Trawangan bahkan ada yang membayar hingga 9 miliar rupiah untuk belasan tahun. Fakta ini pun tidak ditampik oleh Asosiasi Pengusaha Gili Trawangan. Kan dia sudah ada perikatan nih sebelumnya, entah itu di bawah tangan, bahwa ada kesepakatan yang mereka sepakati bahwa saya menyewa tanah kepada Anda nih. Ya. Dia kan sudah sadar melakukan hal itu, ya, bahwa dia sudah dikasih tahu bahwa tanah ini tidak ada sertifikat contohnya. Saya hanya memiliki atas dasar SPPPT dan terjadilah sewa menyewa contohnya. Nah, yang jadi masalah orang yang menyewa ini dia dikasih peluang, oh ternyata tanah ini bukan milik kamu, katanya kan. Nah, akhirnya dia bilang udah ngapain saya sama Anda kan begitu. Nah itu bahasa itu yang terjadi sekarang Bu. Kepala Kanwil BPN Nusa Tenggara Barat menjelaskan, sejak tahun 1986, sebagian kawasan Gili Trawangan berstatus hak guna usaha seluas 100 hektar. Namun akhirnya izin 4 HGU dicabut. Dari sinilah akhirnya diberikan HPL kepada Pemprov NTB seluas 75 hektar yang akhirnya dikelolakan kepada PT GTI seluas 65 hektar. Sementara warga yang sudah terlanjur menempati lahan PT GTI kala itu direlokasi ke kawasan 10 hektar milik HPL Pemprov NTB. Kalau hanya masyarakat yang lari dari 10, sebenarnya sudah dikasih lokasi baru di 10 hektar tadi, masuk lagi ke situ hanya sekedar untuk tempat tinggal, untuk melangsungkan kehidupannya yang lebih baik di situ, itu mungkin tidak kita masukkan dalam kategori yang jahat kan. Yang jadi persoalan adalah masyarakat yang seakan-akan menguasai di situ, tapi dia akhirnya menyewakan tanah itu, membisniskan tanah itu sehingga memperoleh keuntungan sendiri. Dia tidak ditinggal situ, tapi dia mencari keuntungan sendiri dan kelompoknya menyewakan ke pelaku usaha, ke orang asing. Nah ini yang ada mindset yang tidak bagus dari oknum-oknum masyarakat ini. Ini masuk kategori kejahatan juga.
Sejak 2019 hingga kini tahun 2023, Gili Trawangan masih menyimpan bara sengketa lahan. Kondisi masyarakat di Gili Trawangan terpecah menjadi dua kubu. Sebagian bersedia mengantongi izin hak guna bangunan, sementara yang lain tetap ngotot ingin memperoleh sertifikat hak milik dari pemerintah. Haji Rukding adalah salah satu tetua warga setempat yang terus menolak HPL Pemprov. Bersama dengan 13 warga lainnya, ia sempat menemui Kepala BPN di Jakarta. Ia berpandangan masyarakat berhak memiliki lahan di Trawangan. Sejak tahun 80-an, Haji Rukding bersama masyarakat setempat mengaku sudah menempati dan membuka usaha di lahan seluas 100 hektar. Namun di tahun 1992, ia dan masyarakat digusur lantaran PT GTI akan masuk. Begini, sepanjang pantai ini. Itu apa tuh, Pak? Ya. Itu apa? Kapling-kapling yang ditempati? Iya, karena kami ini kan orang pelaut, jadi tempat membangun rumah dulu. Belum ada pariwisata. Nah ini. Itu tahun berapa, Pak? 85? Iya. 30 Juli 85? Iya. Ini sebelum digusur ya? Apa itu? Ini sebelum digusur. Ya? Sudah berjejer bangunan, baru ada gusuran tahun 92. Namun kesaksian itu dibantah oleh I Gusti Putu Ekadana, salah satu pelakon zaman yang paham betul lika-liku aset di Gili Trawangan. Putu Ekadana adalah kuasa hukum yang mendampingi warga Gili Trawangan yang tergusur dari lahan 65 hektar. Menurut Putu Ekadana, warga yang tergusur kala itu sudah mendapat jatah kapling HGB di lahan seluas 10 hektar. Ke Pak Bupati waktu itu, saya minta 1 bulan waktu untuk membagikan tanah sisa lagi, gitu. Nah itulah yang 10 hektar, 5 hektar, 10 are, 3 are sampai yang 1 are. Dagang rokok, dagang sandal, dagang apa saja yang masuk kita tawarin. Semua dapat. Ekadana juga memastikan seluruh anak keturunan dan kerabat Haji Rukding turut mendapat jatah tanah 15 are dari lahan 10 hektar. Pak Haji Rukding harusnya kan dihitung satu keluarga dia. Tapi seanak-anak ipar apa sudah dapat kok semua. 15 are, 12 are, 5 are, 3 are, semua dapat. Anak cucunya macam-macam. Apakah semuanya juga seperti itu, Pak? Terhadap keluarga-keluarga yang lain? Khusus saya lihat karena yang ini Haji Rukding lah yang tidak pernah puas dan selalu ingin dapat tanah lagi dengan bahasa turun-menurun. Turun-temurun itu kan sudah selesai. Haji Rukding masih hidup kok. 93 atau berapa itu ada pembagian tanah kan, Pak? Mereka yang bagi, tapi saya tidak pernah ikutin. Oh, Bapak nggak dapat? Bukan, disiapkan. Ada disiapkan, tapi saya tidak mau ke sana. 93 itu Bapak kebagian berapa ar? Ya, katanya 15 are. Badan Pendapatan Daerah Lombok Utara menyebut pendapatan yang disetor kepada Pemkab tidak sebanding dengan pemasukan di Gili Trawangan. Kepatuhan membayar pajak di Gili Trawangan dinilai masih rendah. Sepanjang tahun 2012 hingga 2020, selama 9 tahun, Gili Trawangan hanya menyumbang 34 miliar rupiah untuk pendapatan daerah Lombok Utara. Inilah yang menjadi kegelisahan kami juga, bahwa ternyata kepatuhan wajib pajak itu rendah sekali di Gili Trawangan itu. Sehingga total harusnya kita bisa memperoleh banyak dari sana, namun kenyataannya ya tidak berbanding dengan apa yang dipikirkan oleh orang-orang. Sedangkan kalau dari PBB sendiri itu tahun 2020 39.775, ya sekitar 40 juta lah dari sana. Undang-Undang Dasar 1945
memang mengamanatkan bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun bukan berarti siapa saja bisa sesuka hati menguasai sumber daya alam tersebut. Atas nama hukum, keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk bagi masyarakat Gili Trawangan yang selama ini menduduki lahan negara secara sepihak. Sebab hukum dibuat untuk siapapun tanpa kecuali.